Langit kelabu menyelimuti desa kecil di lereng bukit. Tempat Karso tinggal dalam kesunyian yang hanya dipatahkan oleh derit kayu rumahnya yang renta. Pria berusia 57 tahun itu duduk di beranda. Tangannya memegang tongkat bambu yang sudah mengilap karena usia. Matanya, yang dulu berbinar penuh harapan, kini kosong, tertutup selaput putih yang mencuri penglihatannya 10 tahun lalu. Di depannya, Fikri, anak laki-laki berusia 13 tahun, sedang menyapu halaman dengan sapu lidi yang hampir botak. Rian, adiknya yang berusia 9 tahun, duduk di sudut, memeluk lutut, menatap ayam-ayam tetangga yang berkeliaran. "Fik, sudah selesai menyapu?" tanya Karso. Suaranya serak namun penuh kelembutan. Fikri menghentikan gerakannya, menoleh ke arah Karso. "Belum, Pak. Daun-daun ini banyak sekali. Angin tadi malam kencang." Karso mengangguk pelan. Wajahnya menunjukkan senyum tipis yang menyembunyikan kepedihan. "Kerjakan pelan-pelan. Jangan terburu-buru. Nanti kalau capek, istirahat dulu." Fikri hanya menggumam, kembali menyapu. Dia tahu Karso tak bisa melihat tumpukan daun yang berserakan. Tapi pria itu selalu bertanya, seolah ingin memastikan dunia kecil mereka tetap berjalan. Rian, yang selama ini diam, tiba-tiba bangkit dan berlari ke arah Karso. "Pak, aku lapar," katanya dengan suara kecil, hampir seperti bisikan. Karso menoleh ke arah suara Rian. Tangannya meraba-raba hingga menemukan kepala anak itu. Dia mengusap rambut Rian yang kusut. "Sabar, Nak. Fikri nanti ke pasar beli beras. Kita masak apa yang ada ya." Rian mengangguk meski matanya berkaca-kaca. "Tapi aku ingin makan telur seperti kemarin." Karso terdiam. Telur yang mereka makan kemarin adalah pemberian tetangga, Pak Mulyo, yang merasa kasihan melihat mereka. Di dapur hanya ada setengah kilogram beras dan sejumput garam. Karso menarik napas dalam, berusaha menahan tusukan di dadanya. "Nanti kita lihat ya. Kalau ada rezeki, kita beli telur." Fikri, yang mendengar percakapan itu, melempar sapu lidi ke tanah. "Rezeki dari mana, Pak? Dompet kita cuma punya 5.000. Itu pun buat beras." Suaranya meninggi, penuh frustrasi. Karso menoleh ke arah Fikri, meski tak bisa melihat wajah anak itu. "Fikri, jangan begitu. Kita harus bersyukur dengan apa yang ada." "Bersyukur?" Fikri mendengus. "Bersyukur sama apa? Sama rumah yang bocor? Sama perut yang keroncongan tiap malam? Atau sama mata bapak yang gak bisa lihat?" "Apa, Pak?" "Fikri," Karso membentak. Suaranya menggema di halaman kecil itu. Tongkatnya mengetuk lantai kayu dengan keras. "Jangan pernah bicara seperti itu lagi." Fikri terdiam. Napasnya memburu. Dia menatap Karso lalu berbolek, berlari ke dalam rumah. Pentel. Kamar kecil di sudut rumah dibanting keras. Rian, yang masih di samping Karso, mulai menangis pelan. "Kafi, kenapa, Pak?" "Aku salah." "Ya?" Karso menarik Rian ke pelukannya, menahan air mata yang mulai menggenang. "Bukan salahmu, Nak. Kakakmu cuma capek, nanti juga baik kan?" Tapi Karso tahu, Fikri tidak hanya capek. Anak itu membawa beban yang terlalu berat untuk usianya. Sejak ibu mereka, Siti, meninggal 3 tahun lalu karena demam berdarah, Fikri berubah. Dia yang dulu ceria, kini pendiam, penuh amarah. Karso ingat malam ketika Siti menghembuskan napas terakhir di ranjang rumah sakit. Fikri, yang saat itu baru 10 tahun, memeluk ibunya, menangis hingga suaranya hilang. Rian, yang masih kecil, hanya bisa menatap dengan bingung. "Pak Karso, sabun colek habis," kata Fikri tiba-tiba, muncul dari dalam rumah. Suaranya datar, seolah tak ada pertengkaran tadi. Karso mengangguk. "Ambil uang di laci. Beli yang kecil saja." "Sisenya buat beres."
Fikri mengambil dompet tua dari laci, menghitung uang kertas yang sudah lusuh. Cuma cukup buat beras. Sabun nanti aja. Fik, sabun penting. Kalau nggak ada, piring nanti bau. Fikri menghela napas. Piring cuma 2, Pak. Kita cuci pakai air ayah. Karso ingin membantah, tapi kata-kata Fikri seperti pisau yang menusuk. Dia tahu anak itu benar. Mereka hidup dari belas kasih tetangga dan sedikit uang dari menjual anyaman bambu yang Karso buat dengan tenggen Tanggania yang sudah kaku. Tapi anyaman itu jarang laku karena orang-orang lebih suka barang plastik yang murah. Pergi sekarang sebelum pasar tutup, kata Karso akhirnya. Suaranya pelan. Fikri mengangguk, mengambil tas kain yang sudah compang-camping, lalu berjalan keluar halaman. Rian mengejarnya. Kak, aku ikut. Jangan, kamu di sini sama bapak, bentak Fikri, membuat Rian mundur ketakutan. Karso mendengar langkah Fikri yang semakin menjauh. Disusul isakan kecil Rian. Dia meraba tangan anak itu, menariknya duduk di pangkuannya. Kakakmu gak marah sama kamu. Dia cuma bingung. Rian mengangguk, tapi air matanya terus jatuh. Aku kangen ibu, Pak. Karso memeluk Rian lebih erat, menahan tangisnya sendiri. Bapak juga kangen, nah. Tapi ibu sudah di tempat yang lebih baik. Dia pasti senang lihat kamu sama kakakmu kuat. Rian mengangguk pelan, tapi wajahnya tetap muram. Karso menatap ke depan, ke arah yang dia tahu adalah Bukit Hijau. Meski tak bisa melihatnya, dia ingat masa ketika matanya masih bisa menangkap cahaya. Dulu, dia adalah tukang kayu terbaik di desa ini. Rumah-rumah di sekitar bukit banyak yang dibangun oleh tangannya. Tapi penyakit mata yang tak diketahui namanya merenggut penglihatannya, meninggalkannya dalam kegelapan abadi. Malam itu, setelah Fikri pulang dari pasar dengan 1/2 kilogram beras dan sebatang sabun colek, mereka makan nasi putih dengan garam. Rian makan dengan lahap, meski matanya sesekali melirik piring kosong Karso. Pak, kenapa nggak makan? Tanya Rian. Bapak kenyang tadi siang. Bohong. Karso tersenyum. Kamu habiskan saja. Fikri, yang duduk di sudut, menatap Karso tajam. Jangan bohong, Pak. Bapak nggak makan opo-opa sejak kemarin. Karso menggeleng. Fikri, Bapak baik-baik saja. Kalau Bapak lapar, Bapak bilang. Fikri melempar sendoknya ke piring, membuat bunyi dentang yang memecah keheningan. Bapak selalu bilang, baik-baik saja. Tapi Bapak kurus. Bapak sakit. Bapak pikir aku nggak tahu, Fikri? Cukup. Karso menegur. Suaranya tegas. Kita nggak punya banyak, tapi kita punya satu sama lain. Itu cukup. Fikri bangkit, berjalan ke kamar. Tanpa kata, Rian menatap piringnya. Air matanya jatuh ke nasi. Aku nggak mau makan kalau Bapak nggak makan, katanya pelan. Karso meraba tangan Rian, memaksakan senyum. Makan, nak, buat Bapak, biar Bapak senang. Rian mengangguk, mengambil suapan kecil. Malam itu, mereka tidur dalam diam, hanya ditemani suara jangkrik dan angin yang menerpa atap bocor. Karso berbaring di tikar, mendengar napas pelan Rian di sampingnya. Di Sadet Lane, dia tahu Fikri belum tidur, karena anak itu selalu berguling-guling saat pikirannya berat. Pagi berikutnya, Karso bangun lebih awal, meraba tongkatnya, lalu berjalan ke halaman belakang. Dia mulai menganyam bambu, meski tangannya sering salah memasukkan helai. Fikri, yang diam-diam mengintip dari pintu, mendekat. Pak, itu anyamannya nggak rapi, katanya. Suaranya masih dingin. Karso tersenyum. Bantu Bapak dong. Mata Bapak kan nggak bisa lihat. Fikri ragu, tapi akhirnya duduk di samping Karso,
mengambil helai bambu. Ini harusnya masuk ke sini, Pak. Kalau salah, nanti jelek. Karso mengangguk, mendengar petunjuk Fikri. Untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, mereka bekerja bersama. Rian, yang baru bangun, berlari ke arah mereka, tertawa kecil. Aku juga mau bantu. Karso tertawa, suaranya hangat. Ayo, kita buat keranjang yang paling bagus. Siapa tahu laku di pasar. Tapi tawa mereka terhenti ketika terdengar suara langkah di halaman depan. Karsu, Karsu, teriak seorang pria. Terdengar panik. Karso berdiri, meraba tongkatnya. Siapa itu? Itu Pak Mulyo, kata Fikri, membantu Karso berjalan ke depan. Pak Mulyo, tetangga mereka, berdiri di halaman. Napasnya tersengal. Karso, buruk sekali. Rumah Pak Kadir di ujung desa kebakaran tadi malam. Dia nggak selamat. Karso terpaku. Tangannya gemetar. Pak Kadir adalah sahabatnya. Orang yang dulu membantunya belajar menganyam saat matanya mulai kabur. Anak-anaknya, tanya Karso. Suaranya bergetar. Pak Mulyo menunduk. Yatim sekarang. Mereka nggak punya siapa-siapa lagi. Karso menutup wajahnya. Air mata yang selama ini ditahan akhirnya tumpah. Fikri yang berdiri di samping memegang Karso erat. Pak, jangan nangis, katanya. Suaranya pecah. Kita bantu mereka ya. Karso mengangguk meski hatinya hancur. Dia tahu mereka sendiri hampir tak punya apa-apa. Tapi melihat Fikri yang untuk pertama kalinya menunjukkan keberanian, dia merasa ada secercah harapan di tengah gelap. Malam itu, Karso, Fikri dan Rian berjalan ke rumah Pak Mulyo, membawa anyaman bambu yang belum selesai. Mereka berniat menjualnya untuk membantu anak-anak Pak Kadir. Langkah mereka berat, tapi di bawah langit yang kelabu, mereka tahu mereka harus terus berjuang bersama. Pagi di desa kecil itu terasa dingin. Kabut tipis masih menyelimuti lereng bukit. Karso duduk di beranda rumahnya yang reot. Tangannya meraba tongkat bambu yang selalu setia menemaninya. Di dalam rumah, suara pelan, Ayla dan Budi, anak-anak Pak Kadir, yang baru kehilangan ayah mereka dalam kebakaran, terdengar samar. Fikri, dengan wajah muram, sedang mencuci piring di sudut dapur, dengan air yang hanya setengah ember. Rian, seperti biasa, duduk di dekat pintu, memeluk lutut, menatap halaman yang dipenuhi daun kering. Fik, sudah selesai cuci piring? Tanya Karso. Suaranya serak, namun penuh perhatian. Fikri mengangguk, meski tahu Karso tak bisa melihat. Sudah Pak, tapi airnya habis. Harus ambil ke sumur lagi. Karso menghela napas pelan. Nanti Bapak minta Pak Mulyo bantu ambilkan. Kamu sama Rian ke hutan dulu ya. Kita perlu kayu bakar. Dapur nggak bisa nyala kalau nggak ada kayu. Fikri menghentikan gerakannya, menatap Karso dengan alis berkerut. Hutan Pak, itu jauh. Lagian, aku harus ke pasar beli beras. Dompet cuma punya 3.000. Karso menoleh ke arah suara Fikri. Wajahnya tetap tenang meski hatinya teriris. Fikri, kayu bakar lebih penting sekarang. Tanpa api, kita nggak bisa masak. Beras bisa dipinjam dari Pak Mulyo. Pergi sama Rian, hati-hati. Rian, yang mendengar namanya disebut, bangkit dengan wajah cemas. Aku takut ke hutan. Pak, gelap. Banyak suara aneh. Karso tersenyum tipis, meraba-raba hingga menemukan tangan Rian. Kamu kan anak pemberani sama kakakmu. Nggak akan kenapa-kenapa. Bawa golok kecil buat jaga-jaga. Fikri mendengus, melempar kain lap ke meja. Pemberani apa? Dia cuma bikin repot. Aku bisa pergi sendiri, Fikri. Karso meneger. Suaranya tegas. Tongkatnya
mengetuk lantai kayu. Kalian harus bersama. Bapak nggak bisa ikut. Kamu tahu, itu jaga adikmu. Fikri menatap Karso dengan mata berkaca-kaca, penuh amarah dan keputusasaan. Dia ingin membantah, tapi melihat wajah Karso yang pucat dan tangan yang gemetar, dia hanya mengangguk pelan. Baik, Pak. Aku pergi sekarang. Rian berlari ke dalam, mengambil golok kecil yang sudah tumpul dan tas kain usang. Ayla, yang selama ini diam, muncul di pintu, memegang lengan Budi. Kak, aku ikut. Boleh? Tanyanya dengan suara kecil. Fikri memutar mata. Kalian di sini aja. Sudah cukup repot ngurus Rian. Gak usah nambah beban. Ala menandok. Air matanya menetes. Budi, yang biasanya pendiam, melangkah maju. Kami cuma mau bantu, Kak. Kami gak mau cuma numpang. Fikri terdiam, merasa tusukan di dadanya. Dia tahu Ayla dan Budi baru saja kehilangan segalanya, tapi beban di pundaknya terasa semakin berat. Pokoknya kalian di sini, jaga Bapak, katanya dingin. Lalu berjalan keluar, diikuti Reyhan yang berlari kecil. Karso mendengar langkah mereka menjauh, hatinya dipenuhi kekhawatiran. Dia tahu hutan di belakang bukit bukan tempat yang ramah. Dulu, saat matanya masih bisa melihat, dia sering mencari kayu di sana. Tapi kini, dia hanya bisa berdoa agar anak Kenania selamat. Hutan itu lebat, penuh dengan pohon-pohon tua yang akarnya menjulur seperti tengen-tengen raksasa. Matahari sulit menembus kanopi daun, membuat udara terasa lembab dan dingin. Fikri berjalan di depan. Golok di tangannya diayunkan untuk memotong renting-renting kecil. Rian mengikuti di belakang. Tangannya memegang tas kain erat. Sesekali menoleh ke belakang dengan wajah pucat. Kak, kita jauh banget. Aku capek, keluh Rian. Suaranya gemetar. Fikri berhenti, menoleh dengan kesal. Ya sudah, duduk dulu, tapi jangan lama-lama. Nanti gelap. Rian duduk di akar pohon. Napasnya tersengal. Dia menatap Fikri yang mulai memunguti ranting kering. Kak, kenapa Bapak selalu suruh kita kerja? Dia kan gak tahu kita capek. Fikri menghentikan gerakannya. Tangannya mengepal. Rian, Bapak nggak bisa lihat. Dia nggak tahu hutan kayak apa, pasar kayak apa. Dia cuma tahu kita harus makan. Kamu nggak ngerti ya? Rian menunduk. Air matanya menetes. Aku cuma kangen ibu. Kalau ibu ada, kita nggak kayak gini. Fikri terdiam. Hatinya terasa seperti diremas. Dia ingin memeluk Rian tapi amarahnya terhadap dunia terlalu besar. Cepat, berdiri, kita kumpulin kayu. Pulang sebelum hujan. Mereka kembali bekerja, memunguti ranting dan kayu kecil yang berserakan. Fikri berjalan lebih jauh, mencari kayu yang lebih besar. Sementara Rian tetap di dekat pohon besar, mengumpulkan daun kering untuk membantu menyalakan api nanti. Tiba-tiba, Rian menjerit, suaranya memecah keheningan hutan. Kak Fik, aku digigit. Rian jatuh ke tanah, memegang kaki kanannya yang mulai membengkak. Seekor ular kecil berwarna hijau meluncur ke semak-semek sebelum Fikri bisa melihatnya. Fikri berlari ke arah Rian, wajahnya pucat. Rian, mana gigitannya? Dia meraba kaki Rian, melihat 2 titik merah di betisnya, dikelilingi kulit yang mulai memerah. Aku takut, Kak. Sakit? Rian menangis. Tubuhnya gemetar. Fikri panik. Napasnya memburu. Dia ingat cerita Pak Mulyo tentang ular berbisa di hutan. Tapi dia tak tahu apa yang harus dilakukan. Jangan gerak, Rian. Aku bawa kamu pulang. Fikri menggendong Rian, meninggalkan tas kain dan kayu yang sudah dikumpulkan. Golok di tangannya jatuh ke tanah. Tapi dia tak peduli. Rian semakin lemah. Kepalanya terkulai di bahu Fikri. Kak,
Nggak mau mati. Aku mau ketemu Bapak. Jangan ngomong gitu, bentak Fikri. Air matanya mengalir. Kamu nggak akan mati, aku janji. Langkah Fikri terhuyung-huyung. Beban Rian terasa semakin berat. Hutan seolah mengejeknya. Ranting-ranting mencakar lengannya, akar-akar membuatnya tersandung. Dia berteriak minta tolong. Tapi hanya Gema yang menjawab. Setelah perjuangan yang terasa seperti selamanya, Fikri akhirnya melihat cahaya di ujung hutan. Dia berlari ke arah desa. Napasnya tersengal. Pak Mulyo, tolong, Rian digigit ular, teriak Fikri. Begitu sampai di halaman rumah tetangga, Pak Mulyo berlari keluar, diikuti istrinya. Bu Sari, ya Tuhan, Fikri, bawa ke sini. Pak Mulyo mengambil Rian dari gendongan Fikri, membawanya ke dalam rumah. Bu Sari buru-buru mengambil kain bersih dan air hangat. Gigitan apa ini? Kapan kejadiannya? Tanya Pak Mulyo, memeriksa kaki Rian. Fikri, yang masih gemetar, menjelaskan dengan terbata-bata. Di hutan, tadi, ular hijau kecil. Aku nggak tahu Pak. Pak Mulyo mengangguk. Wajahnya serius. Mungkin ular weling tapi aku inggak. Yakin. Kita harus ke puskesmas sekarang. Bu Sari berlari ke rumah Karso. Memberitahu kejadian itu. Karso, yang sedang duduk bersama Ayla dan Budi, berdiri dengan tergesa, hampir jatuh karena kehilangan keseimbangan. Rian kenapa? Tanyanya. Suaranya bergetar. Digigit ular. Karso, Fikri, bawa ke Pak Mulyo. Ayo, kita ke puskesmas, kata Bu Sari, membantu Karso berjalan. Karso meraba tongkatnya. Hatinya hancur. Ya Tuhan, jangan ambil anakku. Jangan, gumamnya. Air matanya mengalir. Di puskesmas kecil di ujung desa, Rian terbaring di ranjang sederhana. Wajahnya pucat. Perawat memberikan serum anti-bisa, tapi dokter mengatakan mereka terlambat beberapa menit. Kondisinya kritis. Kami coba yang terbaik, tapi doakan saja, kata dokter dengan nada berat. Fikri duduk di sudut ruangan, menutup wajahnya dengan tangan. Dia mendengar kata-kata dokter, dan rasa bersalah menelannya hidup-hidup. Ini salahku, aku nggak jaga dia baik-baik, gumamnya. Karso, yang baru sampai dengan bantuan Bu Sari, meraba-raba hingga menemukan Fikri. Dia memeluk anak itu erat. Fikri, ini bukan salahmu. Kamu sudah bawa Rian pulang. Kamu pemberani. Fikri menangis, memeluk Karso. Pak, aku takut. Aku nggak mau kehilangan Rian. Dia satu-satunya adikku. Karso menahan isakannya, mengusap rambut Fikri. Rian kuat nak. Dia nggak akan ninggalin kita. Ayla dan Budi, yang ikut ke puskesmas, berdiri di pintu, memeluk satu sama lain. Ayla menangis pelan. Kak Rian baik, dia kasih aku roti. Kemarin, dia nggak boleh pergi. Budi, dengan suara kecil, berkata, kami doain, Ayla, Kak Rian pasti sembuh. Malam itu, mereka menunggu di puskesmas, ditemani suara mesin monitor yang berbunyi pelan. Karso berdoa dalam hati, memohon keajaiban. Fikri tak bergerak dari sisi ranjang Rian, memegang tangan adiknya yang dingin. Rian, bangun. Aku janji gak akan marah-marah lagi. Aku janji bawa kamu ke bukit, lihat bunga, bisiknya. Air matanya jatuh ke tangan Rian. Pagi berikutnya, keajaiban kecil datang. Rian membuka mata. Suaranya lemah. Kak, Pak, aku di mana? Fikri terseduh, memeluk Rian pelan. Kamu di puskesmas bodoh. Jangan bikin aku takut lagi. Karso, yang mendengar suara Rian menangis lega, meraba wajah anak itu. Alhamdulillah nak, kamu balik ke Bapak. Tapi dokter memperingatkan,
bahwa Rian masih perlu perawatan dan biayanya tidak murah. Karso tahu mereka tak punya apa-apa, tapi dia berjanji akan mencari cara. Fikri, kita pulang, Bapak buat anyaman lagi. Kita jual, buat Rian. Fikri mengangguk, matanya penuh tekad. Aku bantu, Pak. Aku gak akan ninggalin Rian lagi. Di rumah, Ayla dan Budi membantu membersihkan halaman, berusaha meringankan beban. Tetangga yang mendengar kejadian itu mulai berdatangan, membawa beras, pakaian, dan sedikit uang. Pak Mulyo menepuk bahu Karso. Kamu kuat, Karso. Kami bantu sebisa kami. Karso mengangguk. Air matanya jatuh. Terima kasih, Mulyo. Aku cuma pengen anak-anakku bahagia. Malam itu, Fikri duduk di beranda, memantang bintang. Ala mendekot memberi dia sepotong roti yang disisihkannya. Kak, makan, jangan sedih lagi. Fikri menatap Ayla, lalu tersenyum kecil. Makasih Ayla, kamu sama kayak Rian, suka ngurusin orang. Ayla tersenyum, duduk di samping Fikri. Kami mau jadi keluarga. Kak, Bapak bilang kita harus saling jaga. Fikri mengangguk, memecah roti itu menjadi dua, memberi setengahnya ke Ayla. Di dalam rumah, Karso mendengar tawa pelan mereka. Dan untuk pertama kalinya, setelah hari yang panjang, hatinya terasa sedikit ringan. Tapi dia tahu, beban mereka baru saja bertambah. Dan perjuangan ini belum selesai. Hujan gerimis membasahi desa kecil itu, meninggalkan genangan di halaman rumah Karso yang sudah penuh lubang. Atap bocor di sudut ruang tamu meneteskan air ke lantai. Kayu membentuk genangan kecil yang mengilap di bawah cahaya lampu minyak. Karso duduk di beranda, tangannya memegang tongkat bambu yang sudah usang, mendengar suara tetesan air yang seperti irama duka. Di dalam rumah, Rian yang baru pulih dari gigitan ular duduk di tikar, memeluk lutut dengan wajah pucat. Ayla dan Budi, anak-anak Pak Kadir, membantu menyapu air yang masuk ke dalam rumah dengan kain lap yang sudah compang-camping. Fikri di sudut dapur sedang menghitung koin-koin lusuh di dompet tua Karso. Fik, sudah dapat berapa? Tanya Karso. Suaranya serak namun penuh harap. Fikri menghela napas, menatap tumpukan koin yang tak seberapa. Cuma 7.000. Pak, gak cukup buat apa-apa. Karso mengangguk pelan. Wajahnya tetap tenang, meski dadanya sesak. Ambil 5.000, pergi ke pasar, beli sayuran, apa saja yang murah. Coldplay atau bayam cukup, kita masak sup buat Rian. Fikri memandang Karso dengan alis berkerut. Pak, Rian butuh obat, bukan sup. Puskesmas bilang dia harus minum vitamin. Tapi kita nggak punya uang. Karso menoleh ke arah suara Fikri, meski matanya yang buta tak bisa melihat kemarahan di wajah anak itu. Fikri, Bapak tahu, tapi kita harus makan dulu. Kalau perut kosong, Rian gak akan kuat. Pergi sekarang, sebelum pasar sepi. Fikri mendengus, tapi dia tahu tak ada gunanya membantah. Dia mengambil 5 lembar seribuan yang sudah lusuh, memasukkannya ke saku celana pendeknya yang robek di bagian lutut. Aku pergi sendiri. Rian jangan ikut, dia masih lelet jalannya. Rian yang mendengar namanya mengangkat kepala. Aku bisa ikut, Kak. Aku nggak mau di rumah terus. Jangan keras kepala, bentak Fikri, membuat Rian menunduk. Kamu baru sembuh, nanti jatuh lagi. Karso menggenggam tongkatnya lebih erat. Suaranya lembut tapi tegas. Fikri, jangan bentak adikmu. Dia cuma mau bantu. Kamu pergi sendiri. Hati-hati di jalan. Fikri mengangguk, mengambil tas kain tua, lalu berjalan keluar tanpa menoleh. Ayla, yang selama ini diam,
mendekati Karso, memegang tangannya. Kak Fik marah lagi. Pak, dia kenapa? Karso mengusap kepala Ayla, tersenyum tipis. Kak Fik kuma. Capek nak. Dia sayang kalian, tapi dia bingung. Budi, yang sedang menyapu air, menoleh. Kak Fik baik pak. Dia kasih aku pensil kemarin. Mungkin dia cuma sedih. Karso mengangguk. Hatinya terasa seperti ditusuk. Dia tahu Fikri membawa beban yang terlalu besar untuk anak seusianya. Sejak Rian digigit ular di hutan, Fikri berubah. Dia jarang bicara, tapi matanya penuh rasa bersalah. Karso ingin memeluk anak itu, tapi kegelapan di matanya membuatnya merasa semakin tak berdaya. Pasar desa itu ramai, meski hujan gerimis membuat jalanan becek. Para pedagang berteriak menawarkan dagangan, dari ikan segar hingga sayuran yang sudah layu di ujung hari. Fikri berjalan dengan kepala menunduk. Tangannya memegang erat uang di saku. Bau ikan asin dan rempah-rempah bercampur dengan aroma tanah basah membuat kepalanya pening. Dia berhenti di depan lapak Bu RT, seorang pedagang sayur yang dikenal. Pelet Naman pun sistem memiliki sayuran termurah. Fikri, sayuran apa yang kamu cari? Tanya Bu RT dengan suara nyaring. Tangannya sibuk mengatur tumpukan Coldplay. Fikri mengeluarkan uang dari saku. Bayam bu, yang murah aja. 5.000. Bu, arti mengganggak. Mengambil seikat bayam kecil yang sudah agak layu. Ini 3.000. Bagus kok, masih segar. Fikri menghitung koinnya dengan cermat. Menyerahkan 3 lembar 1.000-an. Dia memasukkan bayam ke dalam tas kain, lalu berjalan ke lapak berikutnya, mencari Coldplay dengan sisa uangnya. Di lapak Darmo, seorang pedagang tua dengan wajah keras. Fikri melihat seikat Coldplay kecil yang sepertinya cukup untuk 2.000. Pak, yang itu berapa? Tanyanya, menunjuk Coldplay. Pak Darmo memandang Fikri dari atas hingga bawah. 4.000, nggak bisa kurang. Fikri menghela napas, mengeluarkan 2 lembar 1.000-an. Cuma punya 2.000 pak. Bisa nggak? Pak Darmo mendengus. Enggak, bisa nak. Ini pasar bukan amal. Bayar penuh atau pergi. Fikri merasakan darahnya mendidih. Tapi dia menahan diri. Dia mengangguk, berbalik untuk mencari lapak lain. Tapi saat berjalan, tangannya tanpa sengaja menyenggol tumpukan Coldplay di lapak Pak Darmo, dan satu ikat jatuh ke tanah becek. Fikri buru-buru memungutnya, membersihkan lumpur dengan tangannya. Hei, pencuri! Teriak Pak Darmo tiba-tiba, berdiri dari kursinya. Kamu mau curi sayuranku ya? Fikri terpaku. Wajahnya memucat. Bukan pak, ini cuma jatuh. Saya enggak nyuri. Pedagang lain mulai menoleh. Beberapa pembeli berhenti dan menatap. Pak Darmo meraih tangan Fikri dengan keras. Jangan bohong, anak-anak kayak kamu selalu begini. Cepat kasih Coldplay itu, atau saya panggil polisi. Fikri berusaha melepaskan tangannya. Air matanya mulai menggenang. Saya nggak nyuri pak. Saya cuma mau beli sayuran buat adik saya. Kerumunan mulai terbentuk. Suara-suara berbisik membuat Fikri semakin panik. Seorang wanita tua, Bulan, mendekat, memegang bahu Fikri. Darmo, lepaskan anak ini. Dia cuma anak kecil. Mana mungkin mencuri di depan semua orang. Pak Darmo memelototi Bulan. Dia anak Karso, si buta. Pasti diajari nyuri sama bapaknya. Fikri meronta, air matanya jatuh. Bapak saya nggak pencuri. Saya cuma mau bikin sup buat Rian. Dia sakit. Bulan menggeleng, mengambil Coldplay dari tangan Fikri dan meletakkannya kembali di lapak. Sudah, Darmo. Jangan bikin malu anak ini. Dia cuma salah senggol. Tapi Pak Darmo tak bergeming. Dia menarik Fikri ke sudut pasar. Diikuti kerumunan yang semakin ramai. Kamu bayar ini, atau saya seret.
Kamu ke kantor desa, Fikri, yang sudah gemetar, mengeluarkan dompetnya. Saya cuma punya 2.000, Pak. Saya nggak nyuri. Bu Wulan menghela napas, mengeluarkan dompetnya sendiri. Berapa, Darmo? Saya bayar. Kasihan anak ini. 4.000, bentak Pak Darmo, merampas Coldplay dari tangan Fikri dan melemparkannya ke keranjang. Bu Wulan menyerahkan uang, lalu memeluk Fikri. Sudah, Nak. Pulang. Jangan dengar dia. Dia cuman kesal dagangannya sepi. Fikri menunduk, air matanya menetes ke tanah becek. Makasih, Bu. Saya nggak nyuri. Bu Wulan mengusap kepala Fikri. Saya tahu, Nak. Saya tahu. Fikri berjalan pulang dengan langkah berat. Tangannya memegang tas kain yang hanya berisi seikat bayam. Hujan mulai menderas, membuat bajunya basah kuyup. Dia merasa seperti dunia menekannya ke dalam lumpur, dan kata-kata Pak Darmo tentang Karso terus bergema di kepalanya. Di rumah, Karso sedang duduk di beranda, mendengar suara hujan yang semakin keras. Rian, Ayla dan Budi duduk di dalam, berbagi sepotong roti kering yang diberikan Bu Sari kemarin. Ketika Fikri masuk, basah dan pucat, Karso segera meraba ke arahnya. Fikri, kamu baik-baik saja? Tanyanya. Suaranya penuh kekhawatiran. Fikri melempar tas kain ke lantai. Suaranya pecah. Saya nggak baik-baik. Pak, saya dituduh nyuri di pasar. Mereka bilang, Bapak ajarin saya nyuri. Karso terpaku. Tangannya gemetar. Siapa? Siapa bilang begitu? Pak Darmo? Fikri menangis, jatuh ke pelukan Karso. Saya cuma mau beli sayuran buat Rian. Saya nggak nyuri, Pak. Rian berlari ke Fikri, memeluk kakaknya. Kak Fik nggak pencuri. Kak Fik. Baik. Ayla dan Budi mendekat, wajah mereka penuh kecemasan. Ayla memegang tangan Fikri. Kak, aku percaya kamu, jangan sedih. Karso memeluk Fikri erat. Air matanya sendiri mengalir. Fikri, Bapak tahu kamu anak jujur. Jangan dengar orang-orang itu, mereka nggak tahu perjuanganmu. Fikri terseduh, kepalanya terkubur di dada Karso. Saya capek, Pak, saya cuma mau kita makan. Kenapa susah banget? Karso mengusap rambut Fikri, suaranya bergetar. Bapak tahu, Nah. Bapak tahu, tapi kamu nggak sendiri. Kita bersama. Malam itu, hujan semakin deras, membanjiri halaman. Karso, Fikri, Rian, Ayla dan Budi duduk mengelilingi tungku kecil di dapur, memasak sup bayam dengan setengah piring nasi sisa. Rian, yang masih lemah, tersenyum kecil saat mencium aroma sup. Kak, supnya wangi. Kamu hebat. Fikri memandang Rian, matanya berkaca-kaca. Buat kamu, Yan. Biar kamu kuat lagi. Karso mendengar percakapan mereka. Hatinya terasa hangat, meski hujan dingin menembus dinding. Tapi di dalam dadanya, dia merasakan batuk yang semakin sering dan rusa lima yang tak bisa dia sembunyikan lagi. Dia tahu tubuhnya semakin rapuh, tapi dia bertekad untuk terus bertahan demi anak-anaknya. Pagi berikutnya, berita tentang kejadian di pasar sampai ke telinga Pak Mulyo. Dia datang ke rumah Karso dengan wajah marah. Karso, Darmo, sudah keterlaluan. Saya akan bicara sama dia. Fikri, nggak pantas diperlakukan begitu. Karso menggeleng. Suaranya pelan. Biar, Mulyo, orang-orang begitu nggak akan ngerti. Yang penting, anak-anakku baik-baik. Fikri, yang mendengar dari dalam rumah, keluar dengan wajah tegas. Pak, saya mau ke pasar lagi. Saya nggak takut. Saya buktikan, saya bukan pencuri. Karso memegang tangan Fikri, tersenyum. Bapak bangga sama kamu, Nak. Tapi, hari ini istirahat dulu. Besok, kita pergi bareng. Fikri mengangguk. Untuk pertama kalinya merasa sedikit lega. Di bawah langit yang masih kelabu,
Dia tahu perjuangan mereka belum selesai, tapi dia mulai belajar bahwa keluarga adalah kekuatan terbesarnya. Langit desa kecil itu mulai menunjukkan semburat jingga di ufuk. Meski awan kelabu masih menggantung rendah, Karso duduk di beranda rumahnya yang semakin rapuh. Batuknya semakin sering, mengganggu keheningan pagi. Tongkat bambunya tergeletak di samping, tak lagi digenggam erat seperti dulu. Seolah dia mulai pasrah pada tubuhnya yang melemah. Di dalam rumah, Ayla dan Budi sedang menyapu lantai dengan sapu lidi yang hampir botak. Sementara Ryan, yang kini lebih ceria setelah pulih dari gigitan ular, duduk di sudut, menggambar di buku tulis bekas dengan pensil yang sudah pendek. Fikri, dengan wajah tegang, sedang menghitung anyaman bambu yang selesai dibuat semalam. Berharap bisa dijual di pasar. Fik, berapa keranjang yang jadi? Tanya Karso. Suaranya lemah namun penuh perhatian. Fikri menoleh, menghitung tumpukan anyaman di sudut ruangan. 3, Pak. Tapi yang satu agak cacat. Bapak salah anyam di pinggirnya. Karso tersenyum tipis, mengangguk. Bawa yang bagus ke pasar, yang cacat simpan buat kita. Nanti Bapak perbaiki. Fikri menghela napas, memasukkan 2 keranjang ke dalam tas kain besar. Pak, pasar jauh, saya bawa Rian. Biar dia bantu bawa tas. Rian mengangkat kepala, matanya berbinar. Aku mau ikut Kak, aku kuat bawa tas. Karso mengangguk. Meski batu kecil mengganggunya, bawa Rian Fik. Tapi hati-hati, jangan lewat jalan belakang. Licin habis hujan. Fikri memandang Karso, memperhatikan wajahnya yang semakin kurus. Pak, Bapak istirahat aja hari ini. Gak usah anyam, biar saya sama Rian cari uang. Karso menggeleng, tangannya meraba ke arah Fikri. Bapak nggak bisa cuma duduk nak. Kalau Bapak nggak kerja, kalian makan apa? Fikri menunduk, menahan amarah yang bercampur sedih. Dia tahu Karso sakit, tapi pria itu selalu menolak mengakui kelemahannya. Baik Pak, kami pergi sekarang. Ayla main dekot, memegang lengan Ryan. Kak Rian, bawa aku ya. Aku mau lihat pasar. Fikri memutar mata. Kalian di rumah, jaga Bapak. Dia batuk lagi tadi malam. Budi, yang selama ini diam, melangkah maju. Aku jaga Bapak. Kak, Ayla juga. Kalian cepat pulang ya. Fikri mengangguk. Untuk pertama kalinya merasa lega dengan kehadiran Budi. Dia menggendong tas kain, diikuti Rian yang membawa keranjang kecil. Mereka berjalan keluar, meninggalkan Karso yang kembali batuk. Suaranya bergema di beranda kosong. Jalan menuju pasar dipenuhi lumpur sisa hujan, membuat langkah Fikri dan Rian terhambat. Matahari pagi mulai terik, namun angin dingin masih menerpa wajah mereka. Fikri berjalan di depan, tas kain di bahunya terasa berat. Rian di belakang melompat-lompat menghindari genangan, sesekali tertawa kecil. Kak, kalau keranjang ini laku, kita beli apa? Tanya Ryan, suaranya ceria. Fikri menoleh, alisnya berkerut. Beli beras, Yan, Bapak bilang kita kehabisan. Rian cemberut, tapi aku mau jajan kue cubit. Cuma sekali aja Kak. Fikri mendengus, tapi senyum kecil muncul di wajahnya. Kalau laku 10.000, mungkin kita beli kue cubit. Tapi jangan bilang Bapak. Rian tersenyum lebar, berlari kecil mendekati Fikri. Tapi tiba-tiba dia berhenti, menunjuk ke semak-semak di pinggir jalan. Kak, itu apa? Kayak koper. Fikri mengikuti arah tangan Ryan, melihat sebuah koper kulit hitam yang tergeletak di antara rumput liar. Kopernya terlihat mahal, dengan kunci logam yang berkilau di bawah sinar matahari. Jangan pegang Yan, mungkin punya orang. Rian mendekat,
Wajahnya penuh rasa ingin tahu. Tapi, nggak ada orang di sini, Kak. Mungkin jatuh dari motor. Fikri ragu, tapi dia juga penasaran. Dia meletakkan tas kainnya, mendekati koper itu. Kalau kita buka, bisa masalah. Tapi kalau kita tinggal, nanti diambil orang lain. Rian memegang lengan Fikri. Buka aja, Kak. Kalau ada alamat, kita kembalikan. Fikri mengangguk. Tangannya gemetar saat membuka kunci koper yang ternyata tidak terkunci. Di dalamnya, mereka menemukan tumpukan dokumen, beberapa amplop tebal, dan sebuah buku catatan kulit. Fikri mengambil salah satu amplop, membukanya, dan matanya melebar melihat tumpukan uang kertas 100 ribuan. Ya Tuhan, Yan, ini uang banyak, gumam Fikri. Suaranya bergetar. Rian menatap dengan mulut ternganga. Kak, kita kaya, kita bisa beli beras, kue cubit, sama obat buat bapak. Fikri buru-buru menutup amplop. Wajahnya pucat. Jangan bilang gitu, ini bukan punya kita. Kita harus cari pemiliknya. Tapi sebelum mereka bisa bergerak, sebuah motor berhenti di dekat mereka. Seorang pria bertubuh besar dengan kemeja batik turun, wajahnya penuh amarah. Hei, itu koperku. Kalian mau nyuri ya? Fikri berdiri, tangannya gemetar memegang koper. Bukan, Pak. Kami cuma nemu di semak. Kami nggak nyuri. Pria itu, yang dikenal sebagai juragan cengkeh, Pak Haji Sukir, mendekat dengan langkah lebar. Jangan bohong. Anak-anak kaya kalian pasti mau ambil uangku. Rian, yang ketakutan, bersembunyi di belakang Fikri. Kami nggak nyuri, Pak. Kami mau kembalikan. Pak Haji Sukir merampas koper dari tangan Fikri, memeriksanya dengan kasar. Kalau ada yang hilang, kalian tahu akibatnya. Aku kenal bapak kalian, si Karso yang buta. Fikri merasakan darahnya mendidih, tapi dia menahan diri. Bapak saya nggak tahu apa-apa, Pak. Kami cuma nemu koper ini. Cek aja. Nggak ada yang hilang. Pak Haji Sukir membuka koper, menghitung amplop itu dengan cepat. Setelah beberapa saat, dia mengangguk, tapi wajahnya tetap keras. Kalian beruntung nggak ambil apa-apa, tapi aku nggak percaya anak-anak miskin kayak kalian nggak tergoda. Fikri menunduk, air matanya menetes. Kami miskin, Pak, tapi kami nggak pencuri. Rian menangis pelan, memegang tangan Fikri. Kak, pulang aja. Aku takut. Pak Haji Sukir menghela napas, mengeluarkan selembar 50 ribuan dari dompetnya. Ini, ambil, anggap upah karena nemu koperku. Tapi jangan bilang siapa-siapa, atau aku bilang kalian nyuri. Fikri menggeleng, tangannya mengepal. Kami nggak perlu untuk itu, Pak. Kami cuma mau jual keranjang. Pak Haji Sukir memandang Fikri dengan tatapan aneh, lalu masuk ke motornya dan pergi tanpa kata. Fikri dan Rian berdiri di pinggir jalan, hati mereka hancur. Fikri memeluk Rian, menahan isakannya. Yan, jangan nangis, kita nggak salah. Rian mengangguk, tapi air matanya terus mengalir. Kenapa orang kaya selalu kita buruk, Kak? Fikri menjawab. Dia mengangkat tas kain, menggandeng Rian menuju pasar, bertekad menjual keranjang meski hatinya terluka. Di pasar, mereka berhasil menjual 2 keranjang seharga 10 ribu rupiah. Cukup untuk membeli beras dan seikat bayam. Tapi koyedian dengan Pak Haji Sukir membuat Fikri pendiam sepanjang hari. Saat mereka pulang, hujan kembali turun, membasahi mereka hingga ke tulang. Di rumah, Karso sudah menunggu di beranda. Batuknya semakin parah. Ayla dan Budi membantu memasak, sementara Rian berlari ke pelukan Karso, menceritakan kejadian itu dengan terisak. Pak, kami nemu koper, tapi orangnya bilang kami mau nyuri, keluh Rian. Karso memeluk Rian, tangannya gemetar. Nak, kalian jujur. Itu lebih penting dari apapun. Fikri masuk, meletakkan tas belanjaan di lantai.
Pak, ini beras sama bayam, tapi saya nggak mau ke pasar lagi. Orang-orang selalu pikir buruk sama kita. Karso meraba ke arah Fikri, memegang tangannya erat. Fikri, Bapak bangga. Kamu pilih jalan yang benar, meski susah. Itu yang buat kita beda. Fikri menunduk. Air matanya jatuh ke lantai. Pak, saya cuma mau Bapak sembuh. Saya nggak kuat kalau Bapak sakit. Karso memeluk Fikri. Batuknya terdengar menyiksa. Bapak masih di sini, Nak. Kita punya satu sama lain. Malam itu, mereka makan sup bayam yang sederhana, ditemani suara hujan yang tak henti. Karso batuk sepanjang malam, membuat Fikri terjaga. Memegang gelang peninggalan ibunya, berdoa agar ayahnya sembuh. Ayla dan Budi tidur berdekatan, berbisik tentang harapan mereka untuk keluarga baru ini. Pagi berikutnya, Pak Mulyo datang, membawa kabar bahwa Pak Haji Sukir menyebarkan cerita bahwa Fikri dan Rian hampir mencuri kopernya. Tapi Bu, sorry, yang mendengar dari pedagang pasar, membela mereka, mengatakan anak-anak itu menolak uang hadiah. Berita itu perlahan mengubah pandangan beberapa tetangga yang mulai mengirimkan sumbangan kecil. Fikri yang mendengar cerita itu duduk di beranda menatap langit. Kak, kita nggak salah kan? Tanya Rian, duduk di sampingnya. Fikri tersenyum kecil, mengusap kepala adiknya. Kita nggak, Yan? Bapak bilang, hati kita yang paling penting. Karso, yang mendengar dari dalam rumah, tersenyum lemah. Dia tahu, tubuhnya tak akan bertahan lama. Tapi melihat Fikri dan Rian tumbuh dengan hati jujur, dia merasa ada cahaya di ufuk keluarga mereka. Malam menyelimuti desa kecil itu, dengan keheningan yang hanya dipatahkan oleh suara jangkrik dan tetesan air sisa hujan di atap bocor rumah Karso. Di dalam ruang tamu yang sempit, Karso terbaring di tikar usang. Napasnya tersengal, disertai batuk yang semakin menyiksa. Cahaya lampu minyak yang redup menerangi wajahnya yang pucat. Tulang pipinya mencuat di bawah kulit yang kian tipis. Fikri duduk di sampingnya, memegang tangan Karso yang dingin. Matanya merah karena menahan tangis. Rian, Ayla dan Budi meringkuk di sudut, berbagi selimut tipis. Wajah mereka penuh kecemasan. Pak, minum air dulu, bisik Fikri, mengangkat cangkir kecil ke bibir Karso. Karso menggeleng lemah, tersenyum tipis. Fik, Bapak baik-baik saja. Kamu, jaga adik-adikmu ya. Fikri menunduk, air matanya menetes ketikar. Jangan bilang gitu, Pak. Bapak harus sembuh. Kami butuh Bapak. Karso mengusap kepala Fikri dengan tangan gemetar. Bapak sudah bangga, Nak. Kalian anak-anak hebat, jangan pernah menyerah. Rian, yang mendengar, merangkak mendekat, memeluk Karso. Pak, aku nggak mau Bapak pergi. Aku janji, jadi anak baik. Ayla dan Budi ikut mendekat. Air mata mereka mengalir. Ayla memegang tangan Karso. Suaranya kecil. Pak, Bapak yang buat kami punya rumah lagi. Jangan tinggalin kami. Karso menarik napas panjang. Batuknya mengguncang tubuhnya. Bapak enggak kemana-mana, Nak. Bapak selalu di sini. Dia menunjuk dadanya. Suaranya hampir hilang. Malam itu, Karso menghembuskan napas terakhirnya di pelukan Fikri. Dikelilingi Rian, Ayla, dan Budi, isakan mereka memenuhi ruangan, mencampur suara hujan yang mulai turun lagi. Fikri memeluk tubuh Karso erat, berbisik, Pak, maafkan aku belum bisa bikin Bapak bangga. Rian menangis terseduh, memegang tangan Karso. Pak, bangun, aku mau ke bukit sama Bapak. Ayla dan Budi memeluk satu sama lain. Tak mampu berkata apa-apa. Di luar, angin membawa suara duka mereka. Seolah langit ikut menangis.
Pagi berikutnya, kabar kematian Karso menyebar ke seluruh desa. Pak Mulyo dan Bu Sari datang lebih awal, membantu mengurus pemakaman sederhana. Tetangga berdatangan, membawa beras, kain, dan doa. Fikri berdiri di samping makam Karso, memegang gelang peninggalan ibunya, wajahnya kosong. Rian memeluk kaki Fikri, menangis pelan. Ayla dan Budi berdiri di belakang, memegang tangan satu sama lain, berusaha kuat demi satu sama lain. Bu Sari memeluk Fikri, suaranya lembut. Fikri, Karso bangga sama kalian. Dia pergi dengan tenang, karena tahu kalian kuat. Fikri mengangguk, tapi hatinya terasa hampa. Bu, kami gak punya siapa-siapa lagi. Bapak satu-satunya keluarga kami. Bu Sari mengusap air mata Fikri. Kalian punya kami, nah. Desa ini keluarga kalian. Di tengah duka, sebuah kejutan datang. Bu Haji Sukir, istri Juragan Cengkeh, muncul di pemakaman, mengenakan jilbab sederhana yang kontras dengan perhiasan emas di tangannya. Dia mendekati Fikri dan Rian. Wajahnya penuh penyesalan. Fikri, Rian, saya dengar tentang bapak kalian. Saya minta maaf atas apa yang dikatakan suami saya tempo hari. Fikri memandang Bu Haji Sukir, matanya penuh kewaspadaan. Makasih Bu, tapi kami gak butuh apa-apa. Bu Haji Sukir menggeleng, mengeluarkan amplop dari tasnya. Kalian menyelamatkan koper suami saya. Dokumen itu penting untuk usaha cengkeh kami. Kalau hilang, kami bisa bangkrut. Saya tahu kalian jujur, meski suami saya salah menilai. Rian menoleh, wajahnya masih basah oleh air mata. Kami cuma mau bantu, Bu. Bapak bilang kejujuran itu penting. Bu Haji Sukir tersenyum, air matanya menggenang. Karso, orang baik. Saya sudah bilang sama Haji Sukir, dia harus bantu kalian. Ini sedikit dari kami, buat sekolah kalian dan perbaiki rumah. Fikri menatap amplop itu, ragu. Bu, kami gak mau sedekah. Kami bisa kerja sendiri. Bu Haji Sukir memegang tangan Fikri, suaranya lembut. Ini bukan sedekah, nah. Ini balas budi. Kalian menyelamatkan kami, sekarang giliran kami bantu kalian. Fikri akhirnya mengangguk, menerima amplop itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya ada cukup uang untuk membayar utang medis Rian, memperbaiki atap rumah, dan menyekolahkan Ayla dan Budi. Tapi Fikri tahu, uang itu tak bisa menggantikan Karso. Hari-hari berikutnya, desa mulai bersatu. Pak Mulyo memimpin warga untuk memperbaiki rumah Karso, mengganti atap bocor dengan seng baru, dan memperkuat dinding. Bu Sari mengajari Fikri cara membuat anyaman yang lebih rapi. Sementara Ryan, Ayla dan Budi membantu mengemasnya untuk dijual. Di pasar, uang dari Bu Haji Sukir digunakan untuk membeli buku dan seragam sekolah. Memastikan semua anak bisa kembali belajar, Fikri mengambil alih peran sebagai kakak tertua, bekerja di pasar setiap pagi sebelum sekolah. Dia sering duduk di beranda malam hari, memegang gelang ibunya, berbicara pada Karso dalam hati. Pak, aku janji jaga adik-adik. Bapak tenang di sana ya. Satu sore, Fikri membawa Ryan, Ayla, dan Budi ke bukit di belakang desa, tempat Karso dulu bercerita tentang bangga-bungga liar yang tak pernah dia lihat lagi setelah buta. Langit kini cerah, penuh warna jingga dan ungu. Fikri duduk di atas batu besar, memandang adik-adiknya yang berlari mengejar kupu-kupu. Kak, lihat! Bangga yang, Bapak, ceritain, teriak Rian, menunjuk bunga liar berwarna kuning. Fikri tersenyum, matanya berkaca-kaca. Iya Yan, Bapak pasti senang. Lihat kita di sini. Ayla memetik bunga kecil, meletakkannya di tangan Fikri. Buat Bapak, Kak. Biar dia tahu kami gak lupa. Budi, yang biasanya pendiam,
berbicara pelan. Kak, kita keluarga sekarang, kan? Meski bapak nggak ada, Fikri mengangguk, memeluk ketiganya. Kita keluarga Budi. Selamanya, di bawah langit yang berwarna-warni, Fikri memegang gelang ibunya, berbisik, "Terima kasih, Pak. Bapak ajarin kami kuat." Angin membawa, kata-katanya, seolah membawa pesan itu ke langit, tempat Karso dan ibu mereka kini bersama.